feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Memalukan. Ini final Piala Dunia atau tawuran antar kampung. Kalian gak bakal percaya apa yang baru saja terjadi di panggung terbesar sepak bola dunia. Bukannya bikin bangga, negara berlabel juara dunia ini justru bikin malu satu planet bumi. Tangisan kekalahan berubah jadi darah dan pukulan. Peluit panjang membunyikan kemenangan Spanyol. Tapi bukannya legawa, tim ini malah kesetanan dan mengamuk bak preman pasar malam. Siapa lagi bukan Argentina? Tahan napas kalian, karena hari ini kita bakal bedah habis-habisan kelakuan sampah dan main tarkam skuad tim Tango yang bikin FIFA murka besar. Beneran, ini aksi paling barbar dan tidak tahu malu sepanjang sejarah sepak bola modern. Gimana kronologi lengkapnya? Kenapa FIFA siap menghancurkan karir mereka? Simak video ini sampai habis, jangan di-skip sama sekali. Serta beberapa berita yang terupdate tentang Timnas Indonesia dan bola dunia. Dan sebelum kita bahas semua beritanya, mohon bantuan untuk subscribe channel ini. Jangan kalah dengan para bocil yang sudah subscribe. Terima kasih. Jujur ya, buat kalian para pemain Argentina, kalian itu niat main bola atau cuma bismillah begal orang? Muka tembok, main tarkam, mental babi. Udah kalah 1-0 di final bukannya introspeksi diri, malah ngajak baku hantam. Skill kalian itu ditinggal di rumah atau memang modal dengkul sama urakan doang? Spanyol itu datang buat angkat piala dengan elegan, bukan buat meladeni manusia-manusia barbar yang gak punya rasa sportivitas. Ngeselinnya setengah mati, wasit juga sama aja bodohnya. Main banting sana-sini dari awal babak, kartu merah baru keluar menit 93. Pantesan aja penonton satu dunia pada jijik dan ngelihat kalian itu gak ada bedanya sama preman jalanan yang haus darah. Sungguh kelakuan mental tempe yang sangat menyedihkan. Kita mulai bedah dari menit ke-93. Enzo Fernandez yang harusnya jadi jenderal lapangan tengah malah bertindak kayak preman kesetanan. Dia kena kartu kuning kedua gara-gara pelanggaran konyol dan kasar. Kena kartu merah, bikin timnya main dengan 10 orang dan bukannya sadar diri, aksi Enzo ini justru jadi pemantik api kemarahan seluruh rekannya yang emosinya udah kayak bom waktu. Peluit panjang bunyi, Spanyol sah jadi juara dunia. Saat pemain Spanyol berlari ke lapangan buat selebrasi penuh kebahagiaan, bam! Nahuel Molina datang dari bangku cadangan. Pemain pengganti ini tiba-tiba melayangkan pukulan keras ke arah tubuh kapten Spanyol Rodri. Nggak cuma mukul secara penakut, Molina bahkan nantangin Rodri buat duel 1 lawan 1. Beruntung banget Rodri otak cerdas dan punya kelas. Dia milih jalan mundur dan gak mau ngeladenin manusia emosian yang kelakuannya kayak anak kecil kurang bahan makanan. Nah, ini dia juara utama dari segala kekacauan ini, Leandro Paredes. Pemain ini benar-benar kayak kesetanan dan pantas disuspend seumur hidup. Pertama, tanpa rasa bersalah, dia nendang Eric Garcia secara brutal. Kedua, gak puas nendang, tangannya langsung cekik tenggorokan Eric Garcia. Ketiga, belum puas juga. Di tengah kerumunan, Paredes langsung banting gelandang muda Spanyol Gavi sampai jatuh terlempar ke tanah. Bayangin, dalam satu momen, dia ngelakuin 3 aksi kriminal di atas lapangan hijau. Padahal dari babak kedua masuk, Paredes udah main sangat kasar dan beruntung banget gak diusir wasit lebih awal. Bahkan pelatih mereka sendiri, Lionel Scaloni sampai kebingungan setengah mati. Scaloni harus turun tangan sendiri, narik bek Spanyol Eric Garcia dari kerumunan, cuma buat nyelamatin dia dari amukan anak buah. Aksi biadab ini langsung bikin legenda sepak bola dunia murka. Mantan kapten timnas Inggris Alan Shearer sampai geleng-gareng kepala saat siaran langsung di BBC. Dengan nada sangat keras, Shearer bilang, "Ini sungguh mengerikan." Paredes sengaja melayangkan 2-3 pukulan keras tepat ke wajah seseorang. Tidak ada tempat, tidak ada pembenaran sama sekali untuk tindakan biadab seperti itu di dunia sepak bola. Shearer juga nyentil kepemimpinan wasit yang kelewat lembek, di mana kartu kuning pertama baru keluar setelah 40 menit pertandingan berjalan. Menyerang tim yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia adalah hal yang sangat tidak bisa diterima. Tentu saja, FIFA tidak tinggal diam. Badan tertinggi sepak bola dunia ini dikabarkan langsung menyiapkan hukuman super tegas.
Argentina terancam denda fantastis puluhan ribu dolar hingga sanksi blacklist dari semua kompetisi resmi FIFA. Tapi tunggu dulu, apakah hukuman denda itu cukup buat melunasi aksi kekerasan ini? Atau bakal ada sanksi larangan tanding seumur hidup buat Paredes dan Molina? FIFA bakal bongkar habis bukti rekaman rahasia dari sudut kamera FIFA dan sanksi mengerikan apa yang sedang disiapkan untuk menghancurkan masa depan tim ini. Tetap di sini. Tulis komentar kalian di kolom komentar. Ganjaran apa yang pantas untuk Argentina? Jangan lupa mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kontroversi lainnya. Resmi, FIFA tidak tinggal diam, karir mereka di ujung tanduk. Ingat kan, kekacauan luar biasa yang dibikin tim Tarkam Argentina di Stadion New York, New Jersey kemarin? Setelah bikin malu satu planet bumi lewat aksi pukul, banting, dan cekik, akhirnya badai hukuman itu datang juga. Baru saja beberapa saat lalu, FIFA secara resmi membuka penyelidikan tingkat tinggi atas aksi kelakuan preman skuad Argentina di final Piala Dunia 2026. Bukti video dari segala sudut kamera udah dikumpulin dan tebak apa, sanksi mengerikan siap menghancurkan karir para pemainnya. Gak cuma itu, ada dosa lama soal isu politik yang bikin Argentina makin terancam di-banned habis-habisan oleh FIFA. Gimana nasib Paredes dan Molina? Seberat apa sanksi buat Ava? Tonton video ini sampai detik terakhir karena kita bakal bongkar semua pasal penjeratnya. Mampus, rasain tuh akibatnya kalau otak ditinggal di ruang ganti. Muka tembok, gaya main sok jagoan, tapi kelakuan kayak preman pasar. Kalian pikir Stadion Piala Dunia itu arena UFC tempat bebas banting orang? Udah kalah main bola, kalah mental, sekarang malah terancam dibuang dari dunia sepak bola. Buat Ava dan para pemain Argentina yang sok garang ini, selamat. Kalian sukses mengukir sejarah sebagai tim paling tidak tahu malu dan paling tarkam sepanjang sejarah Piala Dunia. Minta maaf? Kagak ada. Yang ada malah siap-siap gigit jari nonton pertandingan dari layar kaca gara-gara sanksi FIFA. Puas banget lihat manusia-manusia barbar ini akhirnya kena batunya. FIFA nggak main-main. Lewat komite disiplin dan berpatokan pada pasal 36 kode disiplin FIFA, mereka resmi menunjuk jaksa disiplin dan etika khusus. Tugas jaksa ini cuma satu, menguliti habis semua rekaman video kerusuhan pasca laga dan menjatuhkan vonis paling berat buat siapapun yang terlibat. Dua nama yang jadi DPO utama FIFA adalah Leandro Paredes dan Nahuel Molina. Tapi tunggu, ada tersangka baru, Thiago Almada. Rekaman kamera memperlihatkan Paredes dan Almada bekerja sama layaknya pegulat profesional, membanting gelandang muda Spanyol Gavi sampai jatuh terhempas ke lapangan. Gak berhenti di situ, Paredes juga tertangkap kamera mencekik leher Eric Garcia. Sementara Molina terbukti melayangkan pukulan licik ke arah Rodri yang lagi selebrasi. Benar-benar aksi penakut. Berapa lama mereka bakal di-ban? Berdasarkan pasal 14 FDC, pemain yang melakukan tindakan kekerasan, penyerangan, meninju, mencekik, atau memukul lawan bakal kena sanksi larangan tanding minimal 3 pertandingan resmi. Hukuman ini berlaku di laga resmi FIFA berikutnya. Jadi jangan harap bisa lihat muka-muka preman ini dalam waktu dekat bersama timnas Argentina. Gak cuma pemainnya yang kena, AFA juga terancam denda finansial yang bikin kantong jebol. FIFA punya kewenangan penuh buat melayangkan denda bernilai fantastis dan hukuman tambahan jika AFA terbukti gagal mendisiplinkan skuad tarkam mereka. Ternyata, dosa Argentina bukan cuma tawuran di partai final. Sebelum kerusuhan lawan Spanyol, FIFA ternyata udah membidik Argentina saat mereka menang lawan Inggris di semifinal. Tahu apa yang mereka lakukan? Usai laga, para pemain Argentina dengan percaya dirinya membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas, alias Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina. Aksi provokasi politik terkait sengketa Kepulauan Falkland lawan Inggris ini jelas-jelas dilarang keras oleh FIFA.
Bertumpuk-tumpuk dosa dari semifinal sampai final, pantesan aja FIFA makin berniat menghabisi skuad ini. Udah main kasar kayak preman, bawa-bawa isu politik pula. Menurut kalian, hukuman 3 pertandingan dan denda uang itu cukup atau kurang severe buat tim yang udah mencoreng nama baik sepak bola dunia ini? Apakah Paredes dan Molina pantas disuspend seumur hidup dari timnas Argentina? Tulis pendapat panas kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa like dan tinggalkan jejak. Drama paling gila, paling di luar nalar dan paling mengguncang dunia baru saja terjadi di atas tanah MetLife Stadium. Karma kuat di final Piala Dunia 2026. Spanyol juara, Argentina si anak FIFA nangis darah tidak dapat bantuan dari Papa Tino. Simak semua dramanya hingga selesai. Siapa yang menyangka? Siapa yang mengira? Sang juara bertahan, penguasa sepak bola dunia yang selama ini dipuja-puja oleh para pemuja setianya, termasuk para rival timnas Indonesia yang sok tahu di Asia Tenggara, akhirnya harus tumbang, menangis darah dan mati kutu di partai paling sakral di planet bumi. Ini bukan cuma sekedar pertandingan sepak bola biasa kawan. Ini adalah malam pembantaian taktik, malam penuh kontroversi tingkat dewa yang bikin tensi penonton naik ke ubun-ubun, dan malam di mana karma nyata langsung datang tunai tanpa dicicil. Ada apa dengan Lionel Messi? Drama kotor apa yang dilakukan Enzo Fernandez hingga dia kena batunya sendiri? Dan mengapa final Piala Dunia 2026 ini disebut sebagai kekalahan paling memalukan dan paling anti klimaks sepanjang sejarah sepak bola modern? Untuk kalian para rival timnas Indonesia yang sering mencibir proyek pemain kelas Eropa kita, mata kalian harus melek lebar-lebar melihat pertandingan ini. Lihat bagaimana sepak bola kelas Eropa yang sesungguhnya menghancurkan kesombongan. Jangan berkedip, pasang headset kalian kencang-kencang, karena kita akan membedah satu persatu borok, drama, dan hancurnya mental sang juara bertahan secara super rinci dan tajam. Let's go! Kontroversi gila dan gol Nico Williams yang dianulir. Mari kita bedah detail pertama yang langsung membuat stadion bergemuruh hebat karena emosi. Pertandingan baru berjalan, tapi aroma konspirasi dan keputusan kontroversial dari sang pengadil lapangan sudah langsung tercium menyengat. Spanyol sebenarnya sudah berhasil merobek jala gawang Argentina lewat aksi mematikan bintang muda kelas Eropa mereka, Nico Williams. Seluruh fans Spanyol sudah melongkak kegirangan, namun tiba-tiba, prit, wasit dengan teganya menganulir gol tersebut. Keputusan ini langsung memicu kehebohan luar biasa di jagat maya. Banyak yang berteriak bahwa ini adalah keputusan yang sangat dipaksakan untuk menyelamatkan muka sang juara bertahan. Atmosfer pertandingan langsung berubah menjadi sangat panas, penuh intimidasi dan dipenuhi intrik-intrik non-teknis yang membuat para pemain Spanyol harus berjuang tidak hanya melawan 11 pemain Argentina, tetapi juga melawan keputusan-keputusan ajaib dari sang pengadil. Drama laporan Messi Enzo dan aksi tutup mulut Cucurella. Masuk ke detail kedua yang jauh lebih drama dan bikin geleng-geleng kepala. Di tengah sengitnya laga, terjadi friksi tingkat tinggi yang melibatkan sang mega bintang Messi Lionel, Enzo Fernandez, dan bek nyentrik Spanyol, Marc Cucurella. Perhatikan detail ini. Messi dan Enzo Fernandez kedapatan mendatangi wasit dengan berapi-api. Mereka secara agresif melaporkan Cucurella dan menuntut agar pemain Spanyol itu langsung diganjar kartu merah. Alasannya, hanya karena Cucurella menutup mulutnya dengan tangan saat sedang berbicara dengan Messi. Sebuah aksi psikologis yang biasa terjadi di Eropa, tapi tampaknya membuat mental para pemain Argentina langsung ciut dan frustasi. Mereka mencoba memprovokasi wasit untuk menghukum Cucurella. Tapi apa yang terjadi? Wasit sama sekali tidak menggubris rengekan tersebut. Wasit membiarkan laga tetap berjalan dan momen ini menjadi bukti nyata betapa frustrasinya lini tengah Argentina menghadapi ketenangan mental baja para pemain kelas Eropa milik Spanyol. Instant karma, kartu merah Enzo Fernandez.
Dan inilah momen paling bombastis yang bikin seisi stadion terkaget-kaget. Detail ketiga, hukum alam itu nyata, bos. Hanya berselang beberapa saat setelah sibuk mengemis kartu merah untuk Cucurella, karma instan langsung datang menghantam muka Enzo Fernandez dengan sangat keras. Akibat bermain terlalu kasar dan diselimuti rasa frustasi yang mendalam karena tidak mampu mengimbangi permainan cepat Spanyol, Enzo Fernandez malah melakukan pelanggaran fatal dan brutal terhadap pemain Spanyol. Tanpa ampun sama sekali. Wasit langsung merogeh kantongnya dan mengacungkan kartu merah keluar dari lapangan. Boom! Senjata makan tuan. Niat hati ingin menyingkirkan pemain lawan dengan drama, justru diri sendiri yang harus diusir seperti pecundang. Kehilangan Enzo menjadi lini tengah Argentina lumpuh total dan menjadi awal dari kehancuran hakiki mereka di atas lapangan. Sekarang kita bedah detail keempat yang menjadi bukti sahih mengapa sepak bola modern kelas Eropa itu berada di level tertinggi. Pertandingan harus berlanjut hingga babak extra time, namun di menit ke-106 sebuah magis terjadi. Ferran Torres muncul sebagai pahlawan bangsa Spanyol. Lewat skema serangan yang rapi, cepat, dan mematikan, dia melepaskan tembakan yang menghujam deras gawang Argentina. Skor 1-0 untuk Spanyol. Jika kita bedah statistiknya, Argentina benar-benar dibuat seperti tim semenjana yang sedang diajari cara bermain bola. Sepanjang 120 menit, Spanyol mendominasi mutlak dengan 65% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan bombastis, di mana 12 diantaranya tepat mengarah ke gawang. Bandingkan dengan Argentina yang berstatus juara bertahan, mereka cuma bisa melepaskan 2 tembakan, 1 melenceng, 1 di blok, dan 0 besar, alias tidak ada satupun tembakan yang mengarah ke gawang. Ini bukan cuma kalah, ini adalah pembantaian mental dan taktik. Argentina menutup perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan sangat antiklimaks. Nah, momen hancurnya Argentina ini menjadi pelajaran berharga, terutama untuk para rival timnas Indonesia di Asia Tenggara yang mulutnya hobi nyinyir dan sirik setengah mati. Dengerin ya kalian para rival kelas teri, terutama netizen Malaysia dan tetangga berisik lainnya. Kalian yang selalu mencemooh program naturalisasi pemain kelas Eropa milik timnas Indonesia, kalian yang selalu bilang, Indonesia cuma mengandalkan pemain keturunan Belanda. Sekarang kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri yang sudah ketutupan dengki itu. Spanyol membuktikan kepada dunia bahwa sepak bola modern dengan intensitas tinggi, taktik Eropa yang disiplin dan fisik yang kokoh adalah raja di atas segalanya. Juara bertahan sekelas Argentina pun dibuat sujud dan menangis di hadapan sepak bola modern ala Eropa. Sementara kalian, timnas kalian masih sibuk main di turnamen lokal, masih bangga menang lawan tim peringkat 200, dan masih pelihara pemain-pemain lokal yang lari 10 menit saja sudah ngos-ngosan kayak kakek-kakek. Sadar diri, bos. Level timnas Indonesia sekarang sudah mengarah ke standar Eropa yang dipraktekkan Spanyol ini. Kita punya coach John Herdman yang punya visi dunia. Kita punya Jay Itzas, Ole Romeni, bahkan Pascal Strujic yang aura Eropanya bikin lawan gemetar sebelum tanding. Jadi, buat kalian para rival yang hobi nyinyir di kolom komentar, lebih baik kalian tutup mulut rapat-rapat, beli tisu yang banyak untuk mengelap air mata iri kalian. Duduk manis di pojokan dan tonton bagaimana timnas Indonesia melesat tinggi, meninggalkan kalian yang tetap membusuk di level tarkam. Selamat meratapi nasib para pecundang. Garuda terbang tinggi ke pentas dunia. Dan kalian tetaplah menjadi penonton yang penuh dengan kedengkian. Salam kelas Eropa. Timnas Indonesia Jaya!